Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan dan Rahman bersifat wujud serta kidam pujaan umat siang jam malam. Salawat ju salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, seratus selatan utara timur ju barat. Mulonyo jalo diserakkan kanekulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibokan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramo-ramo enggok mencongkom lidih saga, tadabok lalu ke tanah. Kete indak bersabit namo, kadang indak beimbaukan gala, sambah terserak ke tengah-tengah. Tak antak pun tiang kahulu di bawah kiliran taji. Asa mulo kato dahulu tigo limbago dan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga sirih haji pinang. Sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang. Dan tersabuit di mulut manih dan terpakai di baso bayak. Mulut manih terlempang kato baso bayak gulo di bibir, di dalam bungka dan piawai dan bernamu adai sopan santun. Nyato limbago dan terjali isinya adai ju pusaku dan bersama kita memakaikan. Sajak berajo dan usali sampai sekarang kini nanko adai pidato disambahkan. Kalilawa di Pulau Rambang, anak rusuh mati badabiah, kok gawa dapat ditimbang, kok doso ampun dan nabiah. Lurih kaunan dari Pasar Baru, di sinan hati takabe, minta ampun ambu dahulu, jawablah salam dinan rape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita balik di sana, sulah benang projek dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ko, kita kembali menjumpai kawan-kawan, tentunya masih dalam rangka meningkatkan balik kecakapan kita dalam hal pepatah dan petitih Minang, dan tentunya juga untuk memperkuat mengkaji balik, mengulang-ulang kaji balik untuk generasi muda Minang memahami apa itu adat dan budaya Minangkabau. Pada kesempatan yang berbahagia kali ko, kita ingin memberikan satu pepatah Minang lagi sebagai bahan diskusi kita pada hari ko, iaitunya dan sanak kesadonyo elok nagari dek pangulu, rancak tapian dek rang mudo. Jadi pada pepatah ko kembali kita ingin sampaikan kepada kita bersama, iko kembali untuk generasi muda Minang, pemuda dan juga pemudi Minang, laki-laki dan padusi Minangkabau. Kita harus pahami sampai kini ko alah bara video yang coba kita hadirkan intinya hanya untuk generasi muda Minang, untuk generasi yang akan memimpin adat Jepusaku di Minangkabau. Jangan sampai apa nalah ditinggalkan apa yang menjadi adat istiadat kita menjadi terlupa dan indak bisa kita pahami dan kita lanjutkan di generasi kita selanjutnya. Jadi di pepatah tadi dikatakan pada bait yang pertama di sana kesadonyo bahwasanya elok nagari dek pangulu. Nah, pangulu seperti yang kita ketahui merupakan pemimpin yang kita sabit tungku tiga sejarangan ataupun juga tali tiga sapilin di Minangkabau. Kita ala tahu dari video-video sebelumnya lah cuba juga kita bahas bahwasanya pangulu itu sangat dihormati, didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang. Jadi memang kita sebagai suku yang lah mempunyai pangulu, kita hendaknya menjadi patuh dan banyak-banyak beraja ke pangulu yang menjadi pemimpin di suku kita. Jadi kalau terkait pengulu ko sebenarnya lah kita bahas di banyak video sebelumnya, kawan-kawan bisa cek kembali, cross check belakang. Jadi elok nagari dek pengulu, ambo rasa kawan-kawan adalah paham bahwasanya yo nagari itu dipimpin oleh seorang pengulu di dalamnya. Jadi elok nagari ataupun rancak nagari itu mulai dari pendidikan, ekonomi, agama yo sampai ke hal-hal yang terkecil sekalipun, permasalahan-permasalahan yang ada di nagari itu adalah selesai di pengulu sebenarnya. Jadi kalau di Minang ko dan sanak kesadonyo mungkin juga kita bersama lah tahu dan yang alun tahu mudah-mudahan menjadi ilmu baru. Maksudnya kita di Minang ko yang pemerintahan daerah ataupun pemerintahan nagari itu di bawah dari pemerintahan adat serupa itu. Kalau kita di negara dari beberapa daerah yang lambo kunjungi serupa itu di sana kesadonyo, entah mungkin di tempat di sana alah maju mana kampungnya mungkin kan, di tempat Ambo insyaallah masih ada, dan di tempat KKN waktu itu masih ada. Jadi ada yang namanya tuh yo tungku tiga sejarangan yang tadi, ibaratnya yang lebih dituakan di satu negari ataupun di satu kampung. Jadi merupakan juga tampek bertanya bagi pemerintahan negari serupa itu. Misalkan dari wali negari sampai ke bawahannya itu masih
mendangakan ke pangulunya, masih mendangakan kepada nenek mama alim ulama sadik pandai pangulu-pangulu yang ada di negari tersebut. Jadi tidak bisa nagari dan keselamatan ini membuat suatu peraturan yang mungkin bertentangan dengan adat, bertentangan dengan agama dan pendidikan ataupun ekonomi ataupun hal-hal yang bisa merusak keberlangsungan dari suatu negari, kemajuan dari suatu negari. Nah itu tentunya ada pangulu sampai bertanya, ada pangulu yang bisa diajak untuk berdiskusi dan nantinya bisa memutuskan bersama-sama, dan tidak bisa diputuskan oleh wali negari, harus disetujui oleh nenek mama yang isinya pengulu-pengulu di dalamnya. Jadi seperti itu di sana. Dan bait yang kedua disampaikan juga itu kembali kepada kita generasi muda Minang. Rancak tapian daerah muda, tapian bahasanya ya tapi-tapinya. Kalau misalnya kita mencelek sawah gitu kan, ya nagari itu ibaratnya sawah tuh yang tumbuh menghijau tuh, dan tapian itu ya diisi oleh orang muda. Karena kalau dibahaskan tapian di sana kesadunya, tapian itu berarti kita anggap aja sawah yang punya satu piring, dan nagari itu adalah tengah-tengahnya adalah sawah tuh, dan tapian itu adalah pembatangnya gitu kan. Jadi kalau sawah tidak ada pembatang, kira-kira di sana, tentunya orang tidak akan menganggap bahwasanya itu sawah. Jadi ada ciri khas tertentu, ada makna tertentu dari pembatang yang dibuat di sawah itu. Jadi mempunyai fungsi dan gunanya masing-masing. Dan itu ambo ingin membahas terlalu dalam bagi kawan-kawan yang mendengarkan video dan kali itu, mudah-mudahan kawan-kawan sendiri yang mencari tahu maknanya. Karena ambo pancing seketik untuk bahan diskusi gitu saja. Ya tapian lah ambo gambarkan juga tadi bahwasanya seperti sawah, serupa sawah gitu kan, yang punya pembatang itu, tapian itu adalah kita orang muda. Jadi tak bayang nak bagi nusana kesadunya peran penting kita di suatu negari. Ini melindungi negari itu di sana kesadunya. Karena orang muda negari itu dipandang elok. Karena orang muda negari itu dipandang maju. Karena orang muda negari itu menjadi tampek favorit. Dah terbayang bagi sana kesadunya nak. Jadi itulah betapa pentingnya peranan dari pangulu dan juga peranan kita sebagai generasi muda. Maka dari itu kita sampaikan balik kepada sana kesadunya. Channel ko hadir untuk itu, untuk memahamkan kepada kita bersama, untuk memiliki kesadaran yang sama, keresahan yang sama, bahasanya generasi muda Minang tu adalah jauh mana dari pemahaman yang serupa itu. Jadi makanya kita hadir kepada kawan-kawan, kita meminta bana kepada kawan-kawan untuk bersemangat membangkit batang terandang, memahami balik, mengkaji ulang balik tentang adat di pusaka Minangkabau, adat istiadat, adat yang diadat dan segala macamnya yang perlu bana kita tahu. Paling tidak kita tahu, sehingganya kita beradu di Minanggo tidak menjadi orang asyang dari sana. Apalagi kita generasi muda Minang, jangan sampai kita tidak paham, jangan sampai. Kita bahas juga di video sebelumnya, memang banyak juga pengulu ataupun nenek mama yang tidak peduli lagi dengan kita sebagai generasi muda Minang. Ibaratnya tidak nyo mengajarkan kita. Nah kita melalui channelku juga kita ibarat menjampik bola. Kita yang beraja, kita yang meminta wejangan dari nenek mama kita, pengulu-pengulu kita. Jangan sampai kita tinggal diam. Nah setelah memang kesibukan masing-masing karena keadaan ekonomi dan segala macam keseharian dari nenek mama kita, sehingganya tak lupa juga kita. Dan kita juga sebagai generasi Minang mungkin juga dengan mencari gelar yang tinggi, ingin mendapatkan ilmu yang banyak untuk mempersiapkan hari tua, sehingganya kita lupa ada sesuatu yang penting ketika kita sejauh-jauhannya malam tabang pulangnya ke Kubangan juga kan, itu bahasanya itu. Ya sejauh-jauh hanya kita merantau di sana, kita ya pasti akan pulang juga karena di rumah ada orang tua gitu, ada emak, ada apa, ada adik-adik mungkin, ada etek gitu, ada kakek gitu, nenek gitu mungkin yang perlu kita turut, yang perlu kita latih bahasanya. Itu ya di sana, mudah-mudahan dapat makna yang tersirat dari yang kita bahas pada hari ko. Mohon maaf kepada dosana kesadunya tersinggung karena ya telantuang keturun
Kano umur nan baru setahun jaguang darah nan baru setempuak pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.